Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberi kita nikmat kesempatan, kesehatan. Ya, ini kita bisa bertatap muka walaupun hanya lihat lewat video. Salat serta salam tidak lupa kita hanturkan, kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Una wa Habibuna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Singkat kata, minaz zulumati ilan nur. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Aulia Kutubillah, NIM 2011128, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Saya berasal dari kelas PAI 3D, yang mana pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang dosen pengampunya Ibu Miska. Dan saya akan membahas di sini tentang kepribadian, konsep diri. Baiklah, kita akan melangkah lebih lanjut. Konsep diri merupakan salah satu aspek sekaligus inti kepribadian yang di dalamnya meliputi segala kepercayaan, sikap, perasaan, dan cita-cita. Konsep diri atau self terbagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama yaitu sebagai objek dapat diamati, dua sebagai agen yang melakukan pengamatan, menggambarkan, atau pelaku yang mengamati atau merasakan. Self merupakan eksekutif kepribadian untuk mengontrol tindakan dengan mengikuti prinsip kenyataan atau rasional untuk membedakan antara hal-hal terdapat dalam batin seseorang dengan hal-hal yang dalam dunia luar. Self hanya bisa dimengerti melalui interaksi dengan lingkungan. Self dibangun berdasarkan pandangan orang yang bersangkutan dengan pandangan orang lain. Unsur self terdiri dari 3, yaitu yang pertama versi self, bagaimana seseorang atau orang lain melihat tentang dirinya. Kemudian real self, bagaimana kenyataan tentang dirinya. Yang ketiga yaitu ideal self, apa yang dicita-citakan tentang dirinya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kepribadian. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri seseorang sebagai sistem psikofisik yang menentukan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang bersifat unik. Makna penting dari kepribadian adalah penyesuaian diri, yaitu suatu proses respon individu baik yang bersifat perilaku maupun mental dalam upaya mengatasi kebutuhan diri, dalam diri, ketegangan emosional, fungsional, dan kompleks, serta memelihara keseimbangan antara pemenuhan tersebut dan norma lingkungan. Adapun pengertian unik dari definisi di atas adalah kualitas perilaku untuk khas sehingga membedakan seseorang dari orang lain. Keunikan tersebut didukung oleh keadaan struktur psikofisiknya, misalnya konstitusi fisik, tampang, hormon, segi, dan afektif, saling berhubungan dan berpengaruh sehingga menentukan kualitas tindakan dan perilaku individu bersangkutan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Aspek-aspek dalam kepribadian, yang pertama yaitu karakter, kedua temperamen, yang ketiga sikap, yang keempat stabilitas, yang kelima responstabilitas, yang keenam sosiabilitas. Tanda-tanda kepribadian yang sehat, yang pertama mampu menilai diri secara realistik, yang kedua mampu menilai situasi secara realistik, yang ketiga mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, yang keempat menerima tanggung jawab, yang kelima kemandirian, memiliki sifat mandiri,
Yang ketujuh, dapat mengontrol emosi. Yang kedelapan, berorientasi tujuan. Yang kesembilan, berorientasi keluar. Yang kesepuluh, penerimaan sosial. Yang kedelapan, memiliki filsafat hidup. Yang kesembilan, berbahagia. Situasi kehidupan diwarnai dengan kebahagiaan. Terus kepribadian yang sakit, satu, mudah marah, tersinggung. Yang kedua yaitu menunjukkan kekhawatiran atau kecemasan. Yang ketiga, sering merasa tertekan, stres atau depresi. Yang keempat, bersikap kejam dan atau tenang mengganggu orang lain. Yang usianya yang lebih muda atau terhadap binatang. Yang kelima, ketidakmampuan untuk menghindari dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum. Yang keenam, berbohong, kebiasaan berbohong. Yang ketujuh, hiperaktif. Yang kedelapan, bersifat memusuhi semua bentuk otoritas. Yang kesembilan, senang mengkritik, mencemooh orang lain, sulit tidur. Yang sepuluh, yang kesebelas, kurang memiliki rasa tanggung jawab. Yang ke-12, sering mengalami pusing kepala meskipun penyebab bukan faktor yang bersifat organis. Ke-8, yang ke-13 yaitu kurang memiliki kesadaran untuk menaati ajaran agama. Yang ke-14 yaitu primis dalam menghadapi kehidupan. Yang terakhir yaitu kurangnya bergairah, bermuram durja dalam menjalani kehidupannya. Untuk selanjutnya kemudian itu kepribadian yang dewasa. Kedewasaan itu terletak pada ukuran usia seseorang, melainkan pada tingkat kematangan emosional yang dimilikinya. Ciri-ciri atau karakteristik dari kedewasaan seseorang dilihat dari tingkat kematangan emosionalnya. Berikut tanda-tanda pribadi dewasa. Yang pertama yaitu tumbuhnya kesadaran bahwa kematangan bukan suatu keadaan, tetapi merupakan sebuah proses berkelanjutan secara terus-menerus berupaya melakukan perbaikan atau peningkatan diri. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan memelihara kesabaran dan fleksibilitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mendengarkan atau mengevaluasi dari sudut pandang orang lain. Yang keempat, memiliki kemampuan menerima fakta bahwa seseorang tidak selamanya dapat menjadi pemenang atau mau belajar dari berbagai kesalahan dan kekeliruan atas berbagai hasil yang telah dicapai. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan mengelola diri dari perasaan cemburu dan iri hati. Yang keenam, tidak berusaha menganalisis secara berlebihan atas hasil-hasil negatif yang diperolehnya, tetapi justru memandang sebagai hal yang positif tentang keberadaan dirinya. Yang selanjutnya, memiliki kemampuan yang membedakan antara pengambilan keputusan rasional dan dorongan emosional. Selanjutnya, yang terakhir, memahami bahwa tidak akan nada kecakapan dan kemampuan tanpa adanya kepastian. Selanjutnya yaitu harga diri. Harga diri adalah penilaian individu terhadap kehormatan dirinya yang diekspresikan melalui sikap terhadap dirinya. Adapun dua macam penilaian diri yaitu yang pertama temporary, yang kedua enduring. Penilaian dari temporary menunjukkan pada perilaku khusus dari situasi tertentu. Adapun penilaian diri enduring lebih berpusat dan berkaitan dengan self yang mencakup hasil dari berbagai pengalaman hidup yang mendasar. Harga diri mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perilaku yang ditampilkan. Harga diri juga merupakan pengatur utama perilaku individu untuk merupakan pemimpin dari semua dorongan, kekuatan pribadi, tindakan, dan integritas diri sangat bergantung kepadanya. Harga diri juga merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia. Maslow dalam teori hierarki kebutuhannya menempatkan kebutuhan individu akan harga diri sebagai kebutuhan pada level puncak sebelum kebutuhan kualitas diri. Kebutuhan harga diri merupakan kebutuhan yang untuk dirasakan bahwa dirinya patut dihargai, dihormati sebagai manusia yang baik. Pemenuhan kebutuhan harga diri individu erat dengan dampak negatif jika tidak memiliki harga diri yang mantap. Dia akan mengalami kesulitan dalam menampilkan perilaku sosialnya, merasa inferior, dan canggung apabila kebutuhan harga dirinya dapat terpenuhi secara memadai.
kemungkinan ia akan memperoleh sukses dalam menampilkan perilaku sosialnya, tampil dengan keyakinan diri, dan merasa memiliki dalam lingkungan sosialnya. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yaitu tentang kepribadian yang saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah atau kurang lengkap dari materi saya mohon maaf. Pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Yang benarnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah hanya datang dari saya sendiri. Saya mohon maaf, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.